Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Obsesi Obrolan Bawaslu seputar demokrasi edisi yang ke-50. Kali ini Obsesi mengangkat tema dengan judul Demokrasi di Mata Gen Z. Generasi Z atau Gen Z, kelompok generasi muda yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012, menjadi kekuatan baru dalam dinamika politik Indonesia. Mereka tumbuh dalam dunia digital yang serba cepat, akses informasi luas, dan ruang interaksi sosial yang sangat terbuka. Hadirnya Gen Z semakin terasa dalam proses pemilu maupun dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Tidak hanya sebatas pemilih pemula, Gen Z kini terlibat dalam setiap tahapan pemilu, menjadi agen perubahan dan berperan aktif dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Gen Z kini menjadi kontrol sosial, rekam jejak yang jelas, transparan, dan membahas isu yang relevan dengan masa depan. Kali ini perkenalkan, nama saya Prima Utama Paristia. Sebagai host dalam obsesi kali ini, saya tidak sendirian, sudah ada sahabat Bawaslu dari SMK satu Kalimantan ya, dan Mas Galang dari staf Bawaslu Kabupaten Cilacap. Ya, silakan untuk bisa perkenalan dari SMK. Dari Mas. Halo Sobat Saka, perkenalkan nama saya Aldi Skoro Ramadan. Saya siswa SMK Negeri 1 Banten, jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya kelas 12, jadi baru mentas kelas 12 ini. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Kinantika Ramadi. Saya dari kelas 12 BKPD, kelas dengan Halkis. Jurusan saya juga sama, yaitu Desain Komunikasi Visual. Oke. Sudah di Bawaslu tuh magang udah berapa lama? Baru sekitar 1 minggu, Mas. Oh, 1 Iya, minggu. dari bulan Juni sampai akhir September nanti. Oke, ini ada pertanyaan bagus ya. Tahu Bawaslu itu tugas dan fungsinya tuh apa? Kalau menurut saya Bawaslu, kan saya baru magang di sini baru Ya. jadi sebelum saya magang di sini saya tahu itu Bawaslu itu hanya ngawasi pemilu. Jadi cuma ngawasi pemilu saja. Tapi semenjak saya magang di saya dibekali beberapa materi dan juga beberapa informasi bahwa Bawaslu itu banyak sekali tugas-tugasnya seperti penyelesaian sengketa, juga koordinasi, sosialisasi, dan lain sebagainya. Gitu, Mas. Oke. Kan? Iya, sama. Awalnya kita kan pertama mau magang di sini Ya. kan kayak searching dulu lah, Iya, apa sih betul. Bawaslu itu kan. Nah, tapi kita tuh baru tahu kayak basicnya, kayak Bawaslu itu badan pengawas pemilu yang bertugasnya itu cuma di adanya pemilu. Nah, setelah kita pembekalan di sini, beberapa staff-staff di sini juga kasih materi ke kita jadi tahu kalau tugas Bawaslu tuh nggak cuma kayak mengawasi, ternyata tuh Bawaslu ada edukasi ke masyarakat, ada penyelesaian masalah, terus menerima laporan-laporan pelanggaran seperti itu, Mas. Ya, jadi banyak banget benefit yang kita dapatkan di sini. Oke. Bagi adik-adik sekalian itu demokrasi bagi generasi muda itu menurut adik-adik itu bagaimana? Menurut saya itu demokrasi itu bukan hanya tentang memilih atau menjadi pemilih yang baik, tetapi demokrasi itu lebih mengutamakan kejujuran dan keadilan. Kenapa begitu? Karena dalam demokrasi itu kita tidak boleh memaksakan kehendak pemilih. Jadi kayak semisal tuh kita kan waktu itu pernah kayak ada pemilihan ketua PNR, ketua OSIS, dari situ saya juga termasuk panitia kan. Nah di situ walaupun calon-calon ketuanya itu teman-teman kita, tapi kita tidak boleh kayak memihak aku dekat sama itu, aku harus nyoblos itu. Iya, harus milih itu. Ya. Kita nggak kayak gitu. Juga teman-teman itu nggak boleh memaksa kita milih ke dia. Kalau menurut saya demokrasi ya, demokrasi itu bukan hanya soal pemilih atau nyoblos saja, tapi banyak sekali misalnya seperti berani untuk mengungkapkan suatu pendapat atau berani untuk menyuarakan suara. Jadi kalau dalam bahasa gaul itu speak up ya, speak up. Jadi kita berani speak up. Tapi menurut saya ini Gen Z sekarang itu lebih berani speak up di medsos saja. Jadi di realitinya itu kurang. Jadi misalnya nih
Coba cari deh, coba nih satu contoh itu di media sosial di sesuatu yang sekarang lagi viral. Coba buka komentar, pasti banyak sekali Gen Z yang sedang mengeluarkan pendapat-pendapatnya gitu. Dan juga Gen Z juga bisa saja mengawasi di media sosial. Jadi tidak hanya di secara langsung tapi melalui media sosial. Tapi ya menurut saya itu kenapa sih Gen Z itu takut buat direlui karena biasanya nih saya juga ada pengalaman ya. Jadi saya pernah dibilang kamu sekolah dulu aja, jangan mikir itu gitu. Oh gitu. Mungkin menambahkan Mas Prim Ya, terkait dengan silakan. tadi apa pengetahuan dari adik-adik SMK Hmm. satu Kalimantan ya. Iya Iya, satu betul. Kalimantan. Pengetahuannya sangat luar biasa ketika mungkin mereka tahunya oh bahwa ternyata hanya pas pemilu aja gitu kan. Iya. Kemudian mereka tahu ketika di masa non tahapan itu banyak ternyata seperti kayak edukasi ya kan. Kemudian juga ada terkait dengan memberikan sebuah pendidikan demokrasi untuk anak-anak contohnya kayak usia pemilih pemula. Nah, terkait dengan pengertian tadi juga banyak sudah bagus sebenarnya. Seperti Bawaslu adalah tugasnya lembaga independen yang tugasnya mengawasi seluruh tahapan baik Pemilu. pemilu dari awal sampai dengan berakhir. Kemudian Bawaslu juga mempunyai tugas yang pertama yaitu terkait dengan ada sebuah fungsi pengawasan, ada fungsi pencegahan, kemudian ada penindakan dan ada penyelesaian sengketa. Di mana ada bervariasi. Contohnya kalau pencegahan itu mencegah terjadinya banyak pelanggaran seperti politik uang, seperti politik sara, hoax dan sebagainya. Kemudian melakukan terkait dengan pengawasan seperti pengawasan daftar pemilih tetap. Contohnya gini, adik-adik kan eh, usianya usia pemilih pemula. Nah, Iya mungkin betul. bisa untuk mengecek di daftar pemilih ke tetangga-tetangga itu juga bisa. Nah, sangat baik terkait dengan pengetahuan adik-adik ini terkait dengan Bawaslu, terkait dengan apa tadi demokrasi. Demokrasi. Iya, Nah, kalau kita demokrasi. mau maknai demokrasi itu sebenarnya maknanya luas. Yang paling kita sering dengar itu kan dari Abraham Lincoln yaitu terkait dengan demokrasi itu oleh dari dan untuk rakyat. Nah, demokrasi itu nggak sekedar hanya ada di pemerintahan. Contohnya demokrasi itu ada di sekolah-sekolah. Contohnya pemilihan ketua kelas, Iya. pemilihan ketua OSIS, ada ya pemilihan ketua Ada. OSIS. Kemudian menyampaikan pendapat di forum atau mungkin di kelas. Kemudian menghormati hasil musyawarah. Itu juga bentuk demokrasi selain di pemerintahan. Terus kalau di lingkungan tempat tinggal, contohnya ada kayak pemilihan ketua RT, RW, pemilihan kepala desa. Itu biasanya kan kayak adik-adik selalu menjumpai hal-hal kayak gitu. Nah, kayak gitu Mas Prim. Jadi makna demokrasi itu sangat luas. Apalagi anak-anak Gen Z ini sangat luar biasa terkait dengan media sosialnya itu kan saat ini mereka bisa mengakses dengan cepat gitu Mas Prim. Gitu. Oke, sangat menarik ya Mas Galak ya. Ya, sangat menarik. Nah, ini ada pertanyaan nih, bagaimana cara Gen Z itu berpartisipasi dalam demokrasi? Pernah Oke. dikasih beberapa. Sebelumnya yang pertama itu bisa menggunakan hak pilih secara bijak. Jadi kita sebagai masyarakat itu melihat pemimpin yang baik dan juga jujur, yang pasti itu paling utama ya Mas. Iya, Gitu. betul. Jadi misalnya nih kita bebas memilih, jadi jangan memaksa pilihan. Misalnya nih aku milih itu aja lah, itu gampang banget kok. Aku milih itu aja lah. Itu nggak boleh ya. Iya, iya, iya. Jadi kita harus memilih secara bijak. Nah, kebetulan saya juga pernah jadi kandidat ketua OSIS dan alhamdulillahnya sekarang juga jadi ketua OSIS di sekolah. Ya, jadi punya pengalaman sedikit terkait demokrasi. Nah, buat teman-teman di rumah mungkin bisa dengan hal sekecil apapun itu bisa jadi suatu pengalaman yang berarti bagi kita. Nah, terus yang kedua itu bisa menolak hoax. Jadi hoax ini bahaya banget ya karena kita juga lagi di eranya AI atau artificial intelligence. Jadi itu kita harus bijak-bijak memilih mana yang benar juga mana yang hoax gitu. Oke. Sedikit bertanya Mas Silakan. Bima, Mas Halkis ya. Ya betul. Berarti dulu waktu pemilihan ketua OSIS itu demokrasi itu coblosan atau gimana? Coblosan Mas. Wah, coblosan gitu ya. Berarti kayak pemilu-pemilu nyoblos itu Iya ya. betul. Ada visi misi dan sebagainya. Ada. Wah, luar biasa berarti. Oke, lanjutin Mbaknya. Kalau menurut saya itu partisipasi saya sebagai Gen Z itu untuk itu kayak memanfaatkan jurusan saya. Kan jurusan saya itu kan
DKV gitu ya. DKV Lebih itu apa? desain komunikasi visual. Ah, Kayak biasa lebih betul ke saya. desain-desain gitu kan. Desain-desain. Nah, jadi di situ kita memanfaatkan untuk membuat poster edukasi kepada masyarakat. Iya. Kan biasanya kayak masyarakat kalau misal lihat poster yang dipasang-pasang itu kayak apa sih, nggak terlalu penting juga gitu kan. Tapi kalau misal ngelihat kayak edukasi atau poster lewat media Media sosial, sosial. itu pasti kayak ini menarik banget, aku mau baca gitu. Jadi kayak Oke. gitu. Jadi perkembangan update-nya lewat Media kayak sosial. media sosial, poster dan sebagainya itu lebih menarik gitu ya. Iya, betul. Oke, Mas Galang nih, ada pertanyaan buat Mas Galang. Eh, peran Gen Z dalam mendukung tugas Bawaslu itu seperti apa? Iya, baik peran Gen Z ya Mas Prima ya. Ya, Gen Z. Di Gen Z seperti Mas Halkis, Mbak Kinanti ini kan mereka itu sangat dekat dengan dunia media sosial tentunya. Harapan saya gitu, mereka itu punya peran untuk kedepannya lebih mempunyai inovasi-inovasi terbaru terkait dengan demokrasi kedepannya. Karena mereka ini saya yakin mereka tidak jauh-jauh dari kayak sosmed, baik Instagram dan sebagainya. Otomatis mereka lebih update kayak seperti kita Gen Z itu kan dulu cuma tahu SMS, internet, warnet dan sebagainya. Kalau mereka kan lebih tiap hari memegang gitu Mas Prim. Betul, Mas Jadi Galang. harapan saya di peran generasi muda seperti Gen Z ini ke depannya mereka bisa berkontribusi terkait dengan demokrasi, terkait dengan kepemiluan, apalagi terkait dengan khususnya di Bawaslu ini. Nah, harapannya di generasi Gen Z ini juga membantu Mas Prim. Tugas-tugas Bawaslu kan banyak, seperti dalam artian mencegah kayak yang tadi saya sampaikan. Nah, begitu Mas Prim. Jadi mereka itu menurut saya tolak estafet. Jadi kalau generasi muda seperti Gen Z ini aktif, mereka terus untuk mengembangkan terkait dengan pengetahuan mereka, demokrasi kedepannya harapannya lebih bagus lagi Mas Prim. Begitu. Oke, Mas Galang. Baik. Mas Galang nih, ada pertanyaan lagi ya. Baik. Mengapa partisipasi pemilih muda itu dapat menentukan masa depan bangsa? Ya, gini Mas Prim. Partisipasi Gen Z itu kan menurut saya mereka itu hampir sudah bergabung di demokrasi. Contohnya mereka sudah sangat berkembang tentunya. Nah, harapannya gini, ketika adik-adik ini semangat tentunya dalam arti pesta demokrasi, tentunya kadang anak-anak ini kan banyak yang sekarang itu acuh, cuek dan sebagainya. Nah, iya kan? Iya, betul. Adik pernah nggak ngalamin waktu ketua OSIS itu cuek, mereka golput dan sebagainya? Iya, Ada nggak? ada yang Banyak. golput. Malah Banyak yang banyak. golput. Nah, itu kan kadang masa depan bangsa kita kan ditentukan juga dari satu suara kita. Maka dari itu tentunya Gen Z itu sangat berpengaruh Mas Bram. Tapi pernah waktu itu banyak yang golput. Ngapain sih milih dan sebagainya gitu. Ada nggak Iya, dari? ada yang golput. Jadi Alasan- pas iya. pemungutan suara itu banyak yang golput. Tapi mungkin jenis juga saya tidak memaksa ya mau Iya. milih atau tidak karena itu kan hak mereka sendiri. Nah, gitu. Hmm. Oke, karena gini Mas Prim, kadang Gen Z ini beda banget dengan milenial menurut saya. Mereka terkait dengan punya pemikiran yang menurut saya luas karena mereka itu terlahir dengan bisa mengakses apapun gitu. Iya, Contohnya kayak Mas Halki dan sebagainya. Wah ini sangat luar biasa. Di usia sekian public speaking-nya luar biasa bagus loh. Iya. Mas saya kalau Mbak Kinanti, terus ditingkatkan, terus belajar terkait dengan demokrasi karena negara kita negara demokrasi. Jadi harapannya tongkat estafet ini terus dan lebih baik lagi ke depannya. Itu Mas Prim. Oke, ini Mas Galang menarik sekali Mas Galang. Jadi Gen Z itu tidak hanya diam saja ya, misalnya dalam ikut berpartisipasi dalam demokrasi, terutama dalam pengawasan pemilu. Betul. Oke, ya kali ini mungkin ada pesan dan kesan magang di Bawaslu dari Mas Halkis dan Mbak Kartika. Kesannya di sini tuh kayak karyawannya asik-asik gitu. Kayak asik-asik bener. Iya, betul. Asik-asik. Terus kayak penyampaian materinya juga gampang dipahami gitu. Mereka tuh kayak sabar banget. Ngajarinya? Iya, ngajarinya sabar banget. Terus pesannya terus semangat buat staff sama karyawan di sini. Oke. Dari Mas Kalau menurut saya itu kurang lebih sama kayak teman saya Kinantika. Jadi karyawannya itu asik-asik juga baik-baik, apalagi pas menyampaikan materi itu menurut saya itu mudah dipahami. Jadi
mungkin kalau di kelas itu banyak orang ya, jadi Iya. sulit memahami atau mencerna. Tapi kalau di sini mungkin karena kita cuma berempat yang magang sini, jadi kita mudah memahami gitu. Nyaman nggak magang di sini? Nyaman, Senang gitu? betah, Nyaman sih, Betah. nyaman. betah. Betul, oke. Oke, dari Mas Galuh mungkin ada pesan dari Ya harapan saya gini, harapannya. untuk anak-anak Gen Z ini anak-anak yang menurut saya luar biasa Mas Prim. Maksudnya mereka itu aktif dan aktifnya gitu. Jadi harapannya tongkat estafet terkait dengan demokrasi, wawasan-wawasannya lebih update lagi dikeluarkan gitu. Jadi harapannya demokrasi ini dengan hadirnya anak-anak Gen Z ini kedepannya lebih baik lagi tentunya, lebih maju lagi tentunya Mas Prim. Gitu. Oke. Menarik sekali ya Mas Galuh. Ya, sangat menarik. Kalau kita ngobrol sama Gen Z itu, wah, iya, nyenengin banget. Iya. dari pemikirannya mungkin Mas Galuh ya. Kalau Mas Rima kan gen Ya, apa? Gen Gen milenial. Milenial. Sama. Nah ini Gen Z. Kita gen milenial Mas Rima. Milenial. Ya, taunya cuma surat ya Mas Rima. Kalau mereka udah tahu SMS, Kita, ya, WA dan sebagainya kan. media sosial yang mungkin Iya. ya lebih cepat ya. Lebih cepat. Lebih cepat dapat informasi, mungkin informasi mungkin bisa mungkin di-share, Di-share, disaring iya. gitu ya. Iya. Dalam Oke. pemilu mungkin bisa jadi bahan pengawasan mungkin ya. Iya. Dari Iya. Gen-Z itu Betul. tidak apatis dalam demokrasi. Iya. Gitu. Iya. Mungkin menambahkan Mas Rim, di masa non tahapan seperti ini, adik-adik magang juga harus tahu bahwa Bawaslu itu mempunyai terkait dengan kinerja seperti daftar pemilih berkelanjutan gitu. Nah, contohnya kita mengupdate baik data-data yang kepemimpinan sebelumnya kita update lagi, kayak seperti meninggal dunia itu harus kita update lagi, kemudian data pemilih baru dan sebagainya. Nah, itu kita mengawasi terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan. Yang kedua, kita juga tetap memberikan sosialisasi di masyarakat, baik pemilih pemula, baik organisasi dan sebagainya begitu. Jadi kalau ada orang tanya Bawaslu di masa non tahapan itu ngapain aja, banyak yang kita kerjakan gitu. Iya. Memberikan edukasi itu penting karena pemilu itu bukan di hari H saja, tetapi kita melalui serangkaian proses yang begitu panjang agar kedepannya semakin baik lagi. Begitu Mas Prima. Oke, mungkin ada tambahan lagi kan? Sudah cukup. Closing statement Ya, mungkin mungkin nggak apa. ada tambahan. Boleh silakan. Ya, jadi mungkin buat Gen-Z di rumah itu belajar demokrasi itu bisa dari sekolah terlebih dahulu, nanti baru bisa dari masyarakat gitu. Betul. Ini Mbaknya menambahkan? Oh ya, ada partisipasi Gen-Z aktif, demokrasi produktif. Oke. Satu suara sejuta harapan. Oke. Wah, luar biasa punya satu hal. Saya juga punya satu closing Mas. Boleh kan begitu? Boleh. Kan? Demokrasi yang kuat tidak lahir dari bilik suara, tetapi juga dari partisipasi generasi muda yang aktif mengawasi demokrasi di Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Ya, demikian obrolan Bawaslu, obrolan obsesi kali ini yang edisi 50. Banyak sekali ya pemikiran Gen-Z untuk Iya. kedepannya demokrasi untuk Iya. masa depan bangsa ya. Iya, pastinya. Terutama dalam pengawasan pemilu ini. Iya, betul. Oke, demikian saya sebagai host. Apabila salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.